Kelihatannya dia masih sedikit memahami metode jarum 7 bintang. Ucap Su Haoran di dalam hati, Su Haoran pun berkata lihatlah baik-baik. Ia pun mencabut jarum perak yang ada di kepala Kapten Zhang. Raut wajah Kapten Zhang pun kembali normal. Dokter itu pun berkata, sudah sepenuhnya sembuh. Benarkah? Aku tidak kesulitan berbicara lagi, lidahku sudah fleksibel. Hahaha, kamu benar-benar dokter jenius, hebat sekali. Ucap Kapten Zhang ke Su Haoran. Su Haoran pun berkata, Kapten Zhang jangan terlalu bersemangat. Ia pun berkata di dalam hati, ini benar-benar prajurit senior, sifatnya heroik, tenaganya benar-benar besar. Jika orang lain, tepukan ini akan langsung jatuh. Su Haoran pun berkata ke Kapten Zhang, jika mengatakannya dengan pengobatan barat, kondisimu sekarang ini hanya bisa dianggap sebagai sembuh secara klinis, tapi tidak menghilangkan akar penyakitnya. Duduk di atas meja saja. Sekarang aku akan melakukan akupuntur dipadukan dengan pijatan di dalam nadi untuk membantumu menguraikan trombusnya. Baik, ucap Kapten Zhang. Biarkan dua orang yang sudah menjadi dokter selama puluhan tahun ini melihatnya. Apakah aku bisa menyembuhkan penyakitmu sampai tuntas atau tidak? Ucap Su Haoran. Dua dokter itu pun terkejut dan berkata di dalam hati, jika benar-benar disembuhkan, kelak bagaimana aku bekerja di tempat ini lagi? Hal yang menakjubkan dari metode jarum 7 bintang berada pada orang yang menggunakan jarumnya. Dia harus dipadukan dengan tenaga dalam. Karena alasan ini juga metode jarum ini sejak awal sudah hilang. Tingkat keberhargaan dari keterampilan pengobatan ini benar-benar sudah terlalu besar. Jika Su Haoran benar-benar bisa menyembuhkan Kapten Zhang, harga diriku ini bukan apa-apa. Tidak apa-apa jika hilang. Terlihat ayah dan ibu Siyu pun sedang gugup melihat pengobatan yang dilakukan oleh Su Haoran. Salah satu prajurit berkata dengan suara pelan, apa benar-benar bisa disembuhkan? Siyu pun menjawab, kakak iparku pasti bisa. Su Haoran memulai pengobatannya ke Kapten Zhang. Walaupun sangat sakit, tapi punggungku terus mengalir perasaan yang hangat. Bocah ini benar-benar punya kemampuan. Ucap Kapten Zhang di dalam hati. Setelah beberapa jam Su Haoran mencabut jarum perak yang ada di punggung Kapten Zhang. Ia pun berkata, sudah selesai. Kapten Zhang pun menjawab, dokter jenius, trombus aku ini apa sudah sembuh? Su Haoran pun berkata, lakukan saja MRI, kamu akan mengetahuinya. Xin pun berpindah di rumah sakit rakyat pertama kota Songshan. Dua dokter itu melihat hasil MRI Kapten Zhang dan berkata, benar-benar sudah disembuhkan. Ini keajaiban. Aku sudah tamat. Beberapa orang di sana terkejut mendengar hasilnya. Siyu berkata dengan sangat gembira. Aku tahu kakak ipar pasti bisa. Haoran benar-benar hebat, ucap ibu Siyu ke Su Haoran. Dong Yuan berkata ke Kapten Zhang. Kapten Zhang, selamat untukmu. Akhirnya sudah sembuh. Kelak tidak perlu menderita lagi. Kapten Zhang menjawab terima kasih. Sambil melihat hasil pemeriksaannya, ia pun merobek-robek hasil pemeriksaannya dan berkata, hahaha, aku boleh minum bir lagi. Dokter itu menghampiri Su Haoran dan berkata, dokter jenius, namaku Hudashi. Aku bersedia berguru denganmu dan menjadi muridmu. Su Haoran menjawab dengan santainya, lupakan saja, usiamu ini sudah bisa menjadi ayahku. Aku tidak ingin menerima murid setua dirimu ini. Dokter Hudashi berkata, dokter jenius benar-benar pandai bercanda. Kelak, jika ada kesempatan aku ingin banyak berkomunikasi denganmu. Su Haoran menjawab. Bisa dibicarakan, aku sudah membuka sebuah rumah sakit Haoran. Kelak, kamu bisa mencariku di sana. Siyu pun berkata dan memberitahu orang di sana. Apa kalian tahu, rumah sakit Baohe yang dulu itu? Rumah sakit yang diberikan dokter jenius Song kepada kakak iparku karena kalah taruhan. Sekarang sudah menjadi rumah sakit Haoran. Setengah bulan kemudian akan resmi dibuka. Seketika itu Kapten Zhang merangkul Su Haoran dan berkata, bocah hebat, setengah bulan kemudian dibukakan. Aku akan membawakan sekotak bir Moutai 30 tahun untuk merayakannya untukmu. Su Haoran menjawab, aku berterima kasih pada Kapten Zhang lebih dulu. Tapi, belakangan ini lebih baik kamu jangan minum bir dulu. Aku akan membuatkan resep obat untukmu nanti. Itu untuk menyembuhkan pembuluh darah bagian kepala yang rusak. Makan secara teratur. Baik. Aku akan mendengarkanmu, ucap Kapten Zhang sambil tertawa. Setelah selesai menyembuhkan Kapten Zhang, Su Haoran dan Siyu makan bersama di luar. Siyu berkata, kakak ipar, kenapa kamu pergi dengan terburu-buru? Ibuku bilang ingin mentraktirmu makan. Su Haoran menjawab, lupakan saja, begitu datang ke rumahmu langsung mengobati Kapten Zhang. Begitu bekerja sudah setengah hari,
aku sudah lapar sekali. Siyu pun tertawa, hahaha. Siyu berkata ke Su Haoran, kakak ipar, terima kasih kamu sudah menolongku hari ini. Su Haoran pun menjawab, hari ini hanya memberi pelajaran ke Tong Yuan Zheng saja. Jika dia berani mencari masalah lagi, perusahaan logistik Tong juga tidak perlu ada lagi. Siyu terkejut dan berkata, kakak ipar, aku merasa saat kamu bersikap kejam itu cukup menakutkan. Apa semua pria seperti ini? Su Haoran menjawab. Aku akan seperti ini begitu bertemu dengan orang yang ingin aku lindungi. Mengenai orang lain, aku tidak tahu. Siyu berkata, terima kasih kakak ipar, aku pasti akan membalas kebaikanmu. Su Haoran bertanya, bagaimana kamu ingin membalasnya? Ayo pergi, nanti kamu juga akan tahu. Aku jamin kamu akan puas. Ucap Siyu ke Su Haoran berkata di dalam hati. Apa mungkin gadis ini ingin melakukan sesuatu? Setelah itu Su Haoran menerima sebuah pesan dan berkata di dalam hati, masalah aku pulang dan menikah dengan Sinyi tetap saja diketahui oleh saudara-saudaraku. Benar-benar membuatku sakit kepala. Sin pun berpindah di kediaman keluarga Tang. Qian Yili berlari ke arah Su Haoran dan berkata, Guru, kamu sudah kembali. Ia pun merangkul Su Haoran dan berkata, pinggangku sakit lagi, kamu bantu aku memijatnya, bagaimana? Siyu juga tidak mau kalah dari Qiao Yili, ia merangkul Su Haoran dan berkata, kakak ipar, hari ini aku diculik, sekarang pinggangku juga sakit. Tolong bantu aku mengobatinya sebentar. Qiao Yili, apa kamu tidak tahu malu? Masih berguru dengan kakak iparku. Sambil mengejek Qiao Yili, Qian Yili menjawab, guruku juga kakak iparku, apa itu urusanmu? Mereka berdua bertengkar satu sama lain, Su Haoran berkata di dalam hati, astaga. Apakah ini balasan yang Siyu maksud? Seketika itu Tang Sinyi berteriak, Su Haoran pun terkejut dan melepaskan diri dari rangkulan Siyu dan Qiao Yili. Ia pun berkata, jangan tanya apapun padaku, semuanya salah paham. Aku tidak akan menjelaskan apapun. Tang Sinyi terlihat sangat marah dan berkata, kalian benar-benar keterlaluan. Su Haoran berkata di dalam hati, gawat, dulu mencubit pinggang. Kali ini takutnya akan naik tingkat. Kelihatan seorang raja bawah tanah yang takut sama istrinya. Paman Wuwang berkata, Haoran, kali ini paman tidak bisa membantumu. Alih-alih membaca koran, Tang Sinyi sangat marah sambil berkata, bajingan, aku beritahu kamu, aku barulah istrimu. Mereka bertiga pun terkejut akan perkataan Tang Sinyi. Siyu beralih-alih memanasi Tang Sinyi dan berkata, Kak Sinyi, kamu bahkan tidak membiarkan kakak ipar untuk tidur bersamamu saat malam hari, apa gunanya hanya mengatakannya. Sambil merangkul tangan Su Haoran, Tang Sinyi menjawab sambil berteriak, malam ini kamu kembali tidur di kamar pengantin kita. Tidak boleh tidur di kamar bawah, terlihat ia tersipu malu. Tang Sinyi pun meninggalkan Su Haoran, Siyu dan Qiao Yili. Paman Wuwang pun terkejut dan berkata di dalam hati, apa? Telingaku sudah tuli. Apakah ini masih Sinyi yang arogan itu? Su Haoran pun terkejut. Siyu berkata ke Su Haoran, kakak ipar, apa kamu puas? Su Haoran pun terkejut dan berkata di dalam hati, ternyata begitu. Gadis ini menggunakan sifat arogan Sinyi dan sengaja membuat pertunjukan seperti ini untuk dilihat olehnya. Su Haoran terlihat sangat senang dan berkata ke Siyu, bagus sekali, aku tidak sia-sia menyayangimu. Siyu menjawab, hehehe, kakak ipar, cepat pergilah. Terlihat Qiao Yili yang kelihatan tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Siyu dan Su Haoran. Su Haoran sangat senang dan berkata, akhirnya musim semiku sudah datang. Musim semiku sudah datang. Ucap Su Haoran sambil berjalan menuju kamar. Siyu berkata, kakak ipar, semangat. Qian Yili terlihat kesal dan berkata, kamu sengaja kan, kamu malah memperalatku. Siyu menjawab, kenapa memangnya? Kakak ipar dan Kak Sinyi adalah suami istri yang sah. Kamu jangan punya niat yang buruk. Terlihat Qiao Yili sangat marah akan perkataan Siyu. Jangan berpura-pura tidak peduli. Ucap Su Haoran berjalan ke kamar Tang Sinyi. Di waktu itu telepon Su Haoran berbunyi. Ia melihat ada pesan masuk. Ia berkata di dalam hati, jika pelaku kekerasan seperti Wu Dongli ini datang, mungkin saja akan membuat suatu masalah. Huli, dia juga sudah datang. Astaga, guru, masalah muridmu ini menjadi besar. Su Haoran mendorong pintu kamar Tang Sinyi. Ia pun berkata, istriku yang keras kepala benar-benar membiarkan aku masuk. Dengan ekspresi wajah mesumnya, musim semi ada di belakang pintu ini. Setelah Su Haoran membuka pintunya ia pun terkejut.
Tang Xinyi berkata ke Su Haoran. Kamu tidak boleh naik ke kasur. Pergi tidur di lantai, Su Haoran menjawab. Atas dasar apa? Kamu pernah melihat suami istri mana yang masih tidur terpisah setelah menikah? Tang Xinyi berkata, kamu tidak boleh kemari. Aku tanya padamu, apa itu malam pengantin? Su Haoran menjawab, tentu saja hal seperti itu, rasanya malu jika dikatakan. Tang Xinyi berkata, salah, malam pengantin harus punya rumah lebih dulu. Ini adalah rumahku, Su Haoran. Kalau kamu menginginkan itu, kamu harus membeli sebuah rumah yang besar atas namamu. Kalau tidak, kamu tidak boleh menyentuhku. Su Haoran pun terkejut dengan perkataan Tang Xinyi. Jadi, kamu harus tidur di lantai, ucap Tang Xinyi menunjukkan tempat tidur Su Haoran. Su Haoran terlihat sangat kecewa karena musim seminya gagal total. Scene pun berpindah di pagi hari. Terlihat Tang Xinyi dan Su Haoran turun dari kamar mereka. Su Haoran kelihatan tidak semangat karena gagal menjalani musim seminya. Ia pun berkata di dalam hati, lantai begitu keras, seluruh tubuhku rasanya sakit. Masih lebih baik kamar tamu sebelumnya. Tapi, sudah langkah pertama. Kemenangan sudah di depan mata. Setelah itu Su Haoran pergi menggunakan mobilnya. Terdengar siaran di mobil Su Haoran. Tentang pembukaan resmi rumah sakit Haoran, Su Haoran menelpon Paman Wuwang dan berkata, Paman Wuwang, apa posisi mereka sudah dipastikan? Paman Wuwang menjawab, aku sudah mengutus lebih banyak orang untuk mengawasi dan memastikan Dr. Genius Song dan anaknya tetap berada di kota Lianshan. Su Haoran pun berkata, Sunji Yagiu, aku pernah bilang aku akan mencarimu. Su Haoran berhenti di sebuah tempat, ia pun keluar dari mobilnya. Seketika itu ia digandeng oleh seorang gadis cantik. Tanpa disadari gadis cantik itu menodongkan pistol ke Su Haoran. Ia pun berkata, jangan sembarang bergerak. Su Haoran, ada orang yang mengeluarkan bayaran 20 miliar untuk membunuhmu. Su Haoran menjawab dengan santainya. Platform bunga gantung itu, akhirnya sudah datang ya. Tapi, lenganku ini benar-benar sangat diminati. Siapa ingin menggandengnya? Jika aku adalah kamu begitu bertemu aku akan langsung bertindak. Untuk apa masih begitu banyak omong kosong? Gadis cantik itu berkata, kami sudah mulai mengawasimu setelah menerima tugas. Su Haoran dibawa oleh gadis cantik itu ke sebuah ruangan. Di dalam terdapat satu orang pria dan terdapat satu pistol di meja. Pria itu pun berkata, bocah, tampilanmu lembut dan halus, tapi malah diiklankan oleh orang. Seharusnya kamu sejak awal sudah mati. Tapi, apa kamu tahu kenapa aku terus tidak menyentuhmu? Su Haoran menjawab perkataan pria itu. Kak, kenapa memangnya? Apa karena aku tampan? Aku tidak akan mengkhianati diri sendiri. Jika kamu bersedia memberikan wanita cantik di belakangku padaku, aku bisa mempertimbangkannya. Gadis cantik yang ada di belakang Su Haoran pun terkejut. Pria itu berkata, kamu cukup humoris. Aku terus terang saja, kami menyelidiki kamu, kamu memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Lan Gang. Kamu bekerja sama dengan kami untuk menangkap Lan Gang saja, Su Haoran menjawab. Ya, aku memang tahu. Tanpa basa-basi Su Haoran mengangkat tangannya ke belakang, ia memegang tangan gadis cantik itu dan menariknya ke depan sambil mencekik leher gadis itu. Pria itu pun terkejut dan bergegas mengambil pistolnya yang ada di meja. Su Haoran dengan cepat membating gadis itu di meja, dan pria itu terkena tendangan gadis cantik itu. Su Haoran mengambil alih pistol yang dipegang oleh gadis cantik itu. Ia mengarahkan pistol itu ke pria itu dan berkata, ini adalah konsekuensinya. Sekarang kamu sudah mengetahuinya kan? Terlihat pria dan gadis cantik itu menahan rasa sakitnya sampai mengeluarkan air matanya. Su Haoran pun berkata, aku sarankan kelak kalau kamu memakai rok pendek, kamu bisa meletakkan pistolmu di pahamu, itu akan lebih tersembunyi. Gadis cantik itu pun berkata di dalam hati. Dia malah bisa mengatakan senjata apa yang disembunyikan di tubuh orang hanya dengan mengamati gerakan tubuhnya. Su Haoran melanjutkan perkataannya. Selain itu, kamu meletakkan pistol di atas meja untuk sok keren. Apa otakmu sudah bermasalah? Kalian seperti ini masih berani menerima misi di platform bunga gantung. Pergi berjongkok di sana saja. Kedua pembunuh bayaran itu pun berjongkok. Su Haoran mengajukan pertanyaan kedua orang itu. Katakanlah, apa yang kalian lakukan? Kenapa harus menangkap Lan Gang? Pria itu pun menjawab, apa kamu bisa tidak membunuhku, jika aku mengatakannya? Sambil ketakutan, Su Haoran berkata, takutnya tidak bisa. Aku tidak pernah melepaskan orang yang ingin membunuhku. Kalau begitu, atas dasar apa aku memberitahumu? Kalau kamu berani tembak aku saja. Setelah tembakan berbunyi pasti polisi akan datang kemari.
kamu juga tidak akan berakhir dengan baik. Ucap pembunuh bayaran itu, Su Haoran berkata sambil mengeluarkan jarum peraknya. Membunuhmu tidak perlu menggunakan pistol. Ia melemparkan jarumnya ke leher pria itu. Pria itu pun kesakitan setengah mati dan berteriak sangat kencang. Gadis cantik itu pun terkejut. Kamu? Apa yang kamu lakukan padaku? Aku katakan, aku akan mengatakannya. Ucap pria itu sambil menahan rasa sakitnya. Su Haoran tersenyum dan ia mencabut jarum perak yang ada di leher pria itu, sambil berkata, baiklah, cepat katakan. Pria itu terdiam sejenak dan berkata di dalam hati. Mereka malah memasukkan bocah yang begitu menakutkan ini di platform bunga gantung. Aku akan menghabisi dia saat aku kembali nanti. Pria itu pun berkata sambil menjelaskan ke Su Haoran. Aku Zhou Peng. Aku dulu adalah pembunuh nomor 1 dari Langang. Tapi, Langang pria tua itu beberapa waktu yang lalu mengusir aku. Aku ingin balas dendam padanya. Mengusirmu, ucap Su Haoran ke pria itu. Pria itu pun berkata, karena aku menggelapkan sedikit uang dari komunitas, jadi aku diusir oleh Langang. Tapi, aku sudah melakukan banyak hal untuknya. Sebenarnya dia memanfaatkan kesempatan. Dia berpikir untuk membuat putranya naik jabatan dan takut aku merebut posisi sebagai bos. Su Haoran pun menjawab, kalau Langang tidak mengusirmu, tapi kelak benar-benar ingin membuat putranya menjadi bos, apa yang kamu lakukan? Zhou Peng pun berkata, tentu saja tidak terima. Aku sudah banyak menghabisi banyak musuh yang hebat. Atas dasar apa anaknya yang menjadi bos yang baru? Jika kamu bertukar posisi dengan Langang, apakah kamu akan menyerahkan semua milikmu kepada putramu atau kepada orang bawahanmu yang merupakan seorang pembunuh? Pria itu terdiam dan tidak bisa berkata. Su Haoran mendekat ke Zhou Peng dan berkata, kamu hanya seorang bawahan lalu berani menggelapkan uang komunitas secara pribadi. Bisa dilihat kamu ini tidak setia. Langang tentu saja mengerti, membiarkanmu tetap tinggal tidak ada untungnya bagi putranya. Kamu perlu tahu, dalam sejarah orang seperti dirimu ini hanya akan berakhir mati. Membaca sejarah dengan bijak, mengetahui masa lalu dan belajar dari masa kini. Tunggu, aku tidak ingin mati. Ucap Zhou Peng ke Su Haoran. Tanpa basa-basi Su Haoran memukul leher Zhou Peng dan ia pun langsung tergeletak di lantai. Gadis itu terkejut melihat Zhou Peng yang tergeletak di lantai. Su Haoran pun berkata, mengenai kamu, sambil melirik ke arah gadis itu. Gadis itu terlihat ketakutan dan memohon ke Su Haoran. Aku bersedia menggunakan aturan yang ada untuk menukarnya dengan nyawaku. Su Haoran pun berkata, tapi, aku tidak tenang. Apakah masih ada pembunuh lain dari organisasi kalian? Jika aku melepaskanmu, bagaimana kalau orang lain mencari aku untuk balas dendam? Gadis itu menjawab, tidak ada orang yang akan mencari masalah denganmu. Zhou Peng memiliki sifat yang curigaan. Anggota lain dari organisasi yang bekerja untuknya sama sekali tidak mendengarkannya. Su Haoran terdiam sejenak dan berpikir, setelah itu ia berkata, begini saja, aku akan memberikan kesempatan. Aku akan naik untuk membunuh majikanmu. Kalau kamu bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup, maka kamu sudah selamat. Terima kasih bos, ucap gadis itu sambil bersujud ke Su Haoran. Setelah Su Haoran meninggalkan ruangan itu, terlihat gadis itu berkata, akhirnya selamat. Tapi, kamu sudah terlalu muda. Begitu aku menyenangkanmu, hatimu langsung lunak. Apa setelah kamu pergi, aku masih tidak bisa pergi? Gadis itu terkejut mendengar seseorang berjalan mendekat ke arahnya. Ia pun berkata, siapa itu? Dengarkan baik-baik. Namaku Zhao, Wu Dongli. Kamu ingin menyentuh keluarga bos, boleh saja. Tapi, bukankah bos sudah bilang di awal, jika kamu bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup? Baru saja menyelesaikan 2 orang lemah, sepertinya namanya Dr. Genius Song. Sekarang ada 1 orang lemah lagi. Ucap Zhao ke Wu Dongli. Terlihat Wu Dongli sangat ketakutan sampai berkeringat dingin. Xin pun berpindah di peresmian rumah sakit Haoran. Su Haoran, Xiu dan Qiao Yili berdiri di depan rumah sakit untuk menyambut kedatangan para tamu. Dr. Genius Su, selamat ya, ucap Direktur Wang sambil mengulurkan tangannya. Su Haoran berkata, halo, Direktur Wang. Direktur Wang berjabatan tangan dengan Su Haoran dan berkata, Dr. Genius Su, sejak kamu memeriksa aku merasa seluruh tubuhku terasa nyaman sekali. Su Haoran pun menjawab, Direktur Wang suka bercanda. Semua ini karena tubuhmu yang pulih dengan baik. Terlihat Xiu dan Qiao Yili kesal dan berkata, dia malah berani datang, Dr. Genius Su, selamat. Ucap Tong Yuanzheng ke Su Haoran. Su Haoran pun menjawab, aduh, Tuan Muda Tong bisa datang hari ini,
Aku benar-benar merasa sangat terkejut. Tong Yuanzheng mengenalkan seorang ke Su Haoran. Dokter Jenius Su, sudah sungkan. Ini adalah Tuan Zhao, Zhao Gong. Tong Yuanzheng, kenapa kamu begitu takut padanya? Bukan karena dia, melainkan karena adik Xinyi. Ucap Zhao Gong ke Tong Yuanzheng pun berkata di dalam hati. Kalau bukan karena kamu yang memanggilku, aku tidak akan datang. Lengan dan kakiku masih belum membaik. Pelan-pelan menjauh dari Zhao Gong, Su Haoran pun tersenyum dan berkata di dalam hati. Tong Yuanzheng ini sudah termasuk mengingatnya. Si Yu pun berkata, sikap Tong Yuanzheng ini lumayan, tapi Zhao Gong ini tidak begitu. Dia berani memanggil adik Xinyi di hadapan kakak iparku. Tidak masalah, dia pasti akan berakhir lebih mengenaskan. Ucap Qiao Yili. Zhao Gong bergaya dan berkata, biar aku lihat, siapa saja yang datang memberikan dukungan kepada kamu, Dr. Jenius Su. Aku Zhao Gong, Tuan Muda Zhao menunggumu melihat leluconmu di sini.